Asik banget. Kembali lagi bersama Bacup Gaming di Identity Vibe. Nah, kali ini kami akan membahas Persona Survivor. Di sini kami akan mengupas satu persatu dari Persona Survivor ya guys. Nah, daripada banyak bacot, kita langsung aja masuk ke dalam personanya ya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam personanya ya. Di sini dimana kalian bisa mengatur skill-skill untuk karakter yang ingin kalian pakai. Ya semacam build TML gitu ya. Oke, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Nah, yang pertama ada Curiosity. When survivors are moving freely and not take on the cyber machine, the outline of the nurse and the cyber machine will be displayed. Jadi ketika kalian masuk ke dalam game dan kalian sedang mencari cyber machine, lalu kalian melihat ada bayangan cyber machine warna kuning. Nah, disitulah cyber terdekat kalian dan disitu juga cyber yang belum dikerjakan atau yang belum selesai ya. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang belum hafal tempat-tempat atau spot-spot dari cyber machine. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan lihat bagaimana cara kerja dari persona ini ya. Kalau kalian jalan mencari cyber dan kalian tiba-tiba melihat, nah ada bayangan cyber warna kuning seperti ini ya, seperti yang di depan aku ini, itu adalah cyber yang terdekat dari kalian dan cyber yang belum selesai dikerjakan atau belum dikerjakan ya. Sebenarnya cukup gampang untuk melihat atau mencari cyber. Kalian cukup lihat antena yang ada di atas itu. Kalian cukup arahkan kamera kalian ke arah atas dan kalian bisa lihat ada antena siluet yang nyala-nyala itu ya. Tapi untuk teman-teman yang baru main, disarankan untuk memakai persona ini karena kalau kalian nggak pakai persona ini, kalau kalian mencari cyber itu nggak bakalan muncul warna kuning seperti itu. Semoga penjelasan kami ini dapat dimengerti ya guys. Oke, itu penjelasan untuk persona sebelumnya dan kita langsung lanjut ke persona berikutnya yaitu Escape. Movement speed is increased by 3, 4, 5% for 120 seconds when the exit gate is activated. Jadi movement speed atau kecepatan lari kalian itu meningkat sekitar 3, 4, sampai 5% selama 120 detik atau 2 menit ketika exit gate sudah bisa diaktifkan ya guys. Jadi kalian bisa bergerak lebih cepat tergantung dari level yang kalian ambil. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung ke cuplikannya aja ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan melihat cara kerja dari persona ini ya. Jadi persona ini akan aktif ketika cyber terakhir dinyalakan ya. Dan nanti akan ada tanda panah di sebelah pojok kiri atas di situ menandakan kalau persona ini aktif. Nah, kalian bisa lihat ya nih, lariku kan biasa nih ya. Lariku biasa aja nih. Begitu cyber terakhir dinyalakan, dia larinya akan lebih cepat daripada lari yang tadi. Oke, ini aku nyalakan ya guys cybernya dan kalian bisa lihat. Nah itu, kalian bisa lihat kan lariku lebih cepat dan di pojok kiri atas yang tadi aku kasih tanda panah itu ada skillnya sudah terlihat personanya sudah aktif gitu. Nah, semoga penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh kalian ya guys. Oke, kita lanjut ke persona berikutnya yaitu Compensate. The location of the hunter is displayed for 3, 5, 7 seconds when a survivor is shocked while decoding a cyber machine. Jadi, ketika kalian gagal kalibrasi, kalian meledak nih kalibrasinya, kalian bisa melihat siluet atau bayangan dari si hunter, posisi hunter itu selama 3, 5 sama 7 detik tergantung dari level yang kalian ambil ya guys. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan melihat cara kerja dari persona ini. Persona ini akan aktif ketika kita nge-cyber, ngedekode itu meledak atau gagal kalibrasi dan kita bisa melihat posisi dan bayangan hunter selama beberapa detik tergantung level yang kalian ambil. Sekarang aku mau coba cyber dan aku coba ledakin, benar nggak kita bisa melihat bayangan hunternya. Oke. Nah ini udah muncul kalibrasinya, aku ledakin. Nah itu kalian bisa lihat posisi bayangan hunternya di sana ya. Jadi kalau saat kalian meledak, kalian bisa tahu di mana
posisi hunter. Tapi kalian juga harus hati-hati karena saat kalian meledakkan sniper ini, hunter bisa notice kalian, bisa tahu di mana sniper yang ada orangnya, kayak gitu. Oke, semoga penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh kalian ya guys. Oke, kita ke persona selanjutnya yaitu Borrow Time. Helpfully recovers and that speed is increased by 50% for 5 seconds when the exit gate is activated. Jadi intinya itu kalau kalian knock, kalian kalau pakai persona ini itu bisa darahnya bisa terisi 50% atau setengah ya. Tapi kalau misal kalian darahnya sudah setengah, sudah 50%, kalian pakai persona ini itu langsung full, langsung 100%. Dan persona ini aktif ketika sniper mesin terakhir dinyalakan ya guys. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan lihat cara kerja dari persona ini ya. Persona ini akan aktif ketika sniper terakhir dinyalakan. Jadi kalau ketika kalian knock, terus sniper terakhir itu dinyalakan, kalian akan bangun dengan darah setengah dan mendapatkan boost speed selama 5 detik. Tapi semisal kalian dari awal sudah darah sudah setengah lalu memakai persona ini, begitu sniper terakhir dinyalakan, kalian langsung darahnya langsung full gitu ya, dan langsung mendapatkan boost speed juga. Nah sekarang kalian lihat di belakangku ini ada Geisha. Begitu si Geisha ini mukul aku dan sniper terakhir dinyalakan, aku akan langsung bangun dengan darah setengah dan mendapatkan boost speed. Oke, sekarang kita coba ya guys. 1, 2, 3. Nah, kalian lihat kan, aku langsung bangun dengan darah setengah dan aku langsung lari dengan cepat gitu ya, dapat boost speed 5 detik. Dan kalian nanti bisa lihat juga di sebelah pojok kiri atas di tanda panah yang aku kasih itu kalau personanya sudah aktif gitu. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan kami ya guys. Oke, kita lanjut ke persona berikutnya yaitu Cold. You will be notified of the direction of the hunter when it's looking at you from behind and is within 36 meters. Jadi ini semacam alarm untuk kalian kalau misalnya hunternya melihat kalian dan akan ada muncul semacam tanda panah kecil di mana hunter itu mengejar kalian ya dalam radius 36 meter gitu ya guys. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan lihat cara kerja dari persona ini ya. Jadi persona ini aktif ketika hunter melihat ke arah kalian dalam jarak 36 meter ya. Nanti akan muncul semacam tanda panah warna merah ya, seperti ini guys ya. Ini menunjukkan bahwa hunter melihat ke kalian dan menunjukkan posisi dari hunter ya. Tapi begitu kalian melihat ke arah hunter, nah tanda panah yang tadi itu langsung hilang ya, karena kalian sudah melihat posisi langsung dari si hunternya. Tapi kalau kalian nggak ngelihat, dia akan muncul lagi. Nah seperti ini gitu ya. Nah tapi persona ini juga tergantung dari angle si hunter ya. Bisa kita lihat ya, ini kan backingnya nih ngarah ke arah Lucky Guy badannya ya. Tapi kalau aku arahkan kamera angle-nya si Becky ini mengarah ke arah lain seperti ini, nah bisa kalian lihat tanda panah merah di Lucky Guy-nya itu langsung menghilang ya kan. Jadi dia ngedeteksi juga apa yang dilihat dari hunter. Kalau hunternya mengarahkan kameranya ke arah lain, otomatis dia tidak melihat Lucky Guy. Jadi mendeteksi hunter ini tidak melihat ada survivor di depannya, seperti itu ya. Dan ini juga berlaku untuk kalau hunternya berada di obstacle ya. Nah contohnya seperti ini, aku coba bersembunyi di balik pohon ini. Nah tentu saja aku si Lucky Guy-nya ini nggak ngeliat kan, nggak ngeliat hunternya dan nggak ada tanda panah merah juga ya kan. Tapi begitu aku atur kamera angle-nya untuk melihat si Lucky Guy gini, nah dia langsung muncul kan tanda panah merahnya meskipun si hunternya lagi di balik obstacle kayak gitu. Jadi ini permainan kamera angle dari hunter ya guys. Jadi kalau kalian bingung, loh kok ini ada tanda merah pas aku lihat ke belakang tapi hunternya nggak ada, jadi kemungkinan besar hunternya itu bersembunyi di balik pohon atau obstacle tapi kameranya itu sudah mengarah ke arah kalian kayak gitu ya guys. Nah dan kenapa aku bikinnya dari jarak sedekat ini karena untuk make sure aja ya. Tapi ini aktif, nah personanya itu dalam jarak 36 meter, jadi mungkin agak lebih jauh dikit gitu. Oke, semoga
penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh kalian ya guys. Oke, kita lanjut ke persona berikutnya yaitu ada distraction. The hunter is displayed for 5 seconds when the exit gate activated. Jadi ketika exit gate sudah bisa diaktifkan atau semua sniper sudah menyala semua, otomatis kalian bisa melihat bayangan atau posisi dari si hunter ini selama 5 detik ya guys. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan lihat cara kerja dari persona ini. Persona ini aktif ketika sniper terakhir dinyalakan dan kita bisa melihat siluet atau bayangan dari si hunter, juga posisi dari si hunter ya selama 5 detik. Oke, di sini kalian sudah dengar kalau snipernya ini sudah prime ya. Jadi begitu nyala kita bakal bisa melihat bayangan di hunter. Oke, ini aku nyalakan. Oke, 1 2 3. Nah, kalian lihat kan? Itu di sana ada bayangan hunter lagi muter-muter. Nah, itulah fungsi dari persona ini. Jadi kita bisa tahu kita harus lari kemana, hunternya kemana, kayak gitu ya guys. Oke, kalau gitu semoga kalian mengerti dengan penjelasan kami ya guys. Oke, kita lanjut ke persona berikutnya yaitu Snooze. Slows the countdown of the rocket chair by 3, 6, and 9%. Jadi ini bisa memperlambat waktu kalian di rocket chair sehingga sampai kalian bisa terbang ya. Jadi itu bisa sekitar 3%, 6%, sampai 9% tergantung dari level yang kalian ambil. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamesnya ya. Dan kita akan lihat cara kerja dari persona ini. Jadi persona ini itu gunanya untuk memperlambat kita di di rocket chair ya. Jadi waktu kita sebelum terbang itu lebih lambat daripada biasanya kayak gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat cara kerja dari persona ini ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke persona yang berikutnya yaitu ada self-deception. Survivors have 100% chance of not being detected by the hunter when shocked by the cyber machine. Jadi maksudnya ketika kalian ngeciper terus tiba-tiba meledak, nah hunter itu nggak bakal ngedengar suara chipper kalian yang meledak itu. Jadi nggak bakal kedeteksi sama hunter. Dan level 2 challenge will no longer interrupt the decoding progress when shocked by the cyber machine. Nah, level 2 pada persona ini ketika cyber kalian meledak itu tidak akan mengurangi decoding progress kalian. And level 3 teller will decrease shock action by half. Nah, pada level 3 di persona ini, jadi kalau misalnya kalian kan kalau meledak tuh biasanya langsung kayak ada recovery-nya gitu ya kan, kayak ada gerakan kaget gitu ya kan. Kalau kaget kayak gitu kan kalian nggak bisa langsung nge-cyber gitu. Nah, kalau pakai level 3 ini begitu kalian kaget itu recovery-nya cepet. Jadi kalian langsung bisa gerak lagi, bisa nge-cyber lagi kayak gitu guys. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung aja ke cuplikannya ya guys. Oke
Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya ya, dan kita akan coba persona ya, mencoba personanya ini ya. Jadi personanya di sini itu dimana kalau kita gagal kalibrasi atau chip meledak ya biasanya namanya. Nah itu kita tidak akan terdeteksi oleh hunter. Nah kita coba ya sekarang aku ciperan terus aku kalibrasinya gagal, apakah akan terdeteksi oleh hunter? Oke, kita ciperan dulu sambil nunggu kalibrasinya muncul. Nanti kalau kalibrasinya muncul, aku coba gagalin ya. Oke, dia muncul. Oke, gagalin. Nah, kalian lihat di posisi Becky itu dia nggak ada notice apapun kan begitu si Lucky Guy-nya ini meledak. Biasanya kalau ada cyber meledak di map kecil pojok kiri atas itu ada semacam gambar kotak kecil warna merah, itu menandakan kalau ada cyber meledak di posisi tersebut. Atau juga biasanya kalau jadi hunter kita bisa mendengar suara tet ya, dimana itu adalah cyber yang meledak kayak gitu ya guys. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke persona self deception level 2 ya guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan kita akan mencoba persona self deception yang level 2 ya. Dan di sini aku menggunakan perfumer. Kenapa aku menggunakan perfumer? Karena di sini perfumer itu mempunyai debuff di mana dia kalau gagal kalibrasi itu bisa mengurangi decoding progress sebanyak 30%. Cukup banyak ya kan? Nah, kita coba aja langsung nge-cyper ya. Nah, itu tadi perbedaan dari kalau kita pakai persona sub deception level 2 sama tidak memakai persona level deception level 2 ya guys. Kalian udah lihat sendiri kan tadi perbedaannya bagaimana. Oke, kita langsung aja ke sub deception level 3 ya guys. Oke guys, sekarang kita lihat fungsi dari self deception level 3 ya, dan kita akan langsung mulai nge-cyber dan ngeledakin cybernya. Oke guys, kalian udah lihat kan bedanya kalau memakai persona self deception level 3 dengan tidak menggunakan persona self deception level 3. Semoga penjelasan kami ini dapat dimengerti oleh kalian ya guys.